Perkenalkan, nama aku Alifah Hikmah. Aku dari program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan NIM 12540101067. Alasan aku membuat video ini karena untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Bu Sita. Di sini aku akan menjelaskan atau berdakwah sedikit materi, temanya tentang sabar. Aku di sini ceramah menggunakan metode tadbir. Jadi tadbir dalam Islam adalah bagaimana kita mengurus urusan dunia dengan perencanaan yang baik, sama tetap berserah diri dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan tabi'innya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan bersama-sama satu akhlak yang sangat mulia, yaitu sabar. Sabar itu adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk kita jalani. Nah, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang terlepas dari ujian, entah itu ujian dengan kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kegagalan dalam belajar, sakit yang berkepanjangan, dan berbagai cobaan lainnya. Nah, di saat inilah kunci dari semua itu hanyalah sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sabar itu tidak pernah sendirian. Allah juga selalu bersama mereka, memberikan pertolongan, kekuatan. Nah, teman-teman, sabar itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar juga bukan berarti diam ketika kita dizalimi oleh orang lain. Nah, sabar itu adalah menahan diri dari emosi. Nah, kita juga tetap berbuat baik dan terus berusaha. Nah, teman-teman, sabar dalam Islam itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi godaan. Nah, yang pertama, sabar dalam menghadapi ketaatan. Yang kayak gimana sih? Yaitu sabar yang menjalankan perintah Allah, seperti kita sering sholat, seperti puasa, terus menuntut ilmu, dan melakukan hal-hal yang baik. Meskipun itu semua itu terasa berat, tetapi percaya Allah itu memperingan hamba-hambanya. Yang kedua ada sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, yang kayak gimana sih? Yaitu kita menahan diri dari perbuatan dosa, walaupun kita ada kesempatan terkena godaan dari orang sekitar kita. Nah, kita itu harus konsisten gitu dalam hal-hal yang kebaikan. Yang ketiga ada sabar dalam menghadapi kecobaan. Nah, yaitu kita itu harus tetap kuat tanpa berputus asa, kayak yang tadi dijelaskan di awal yang kita ada ujian atau musibah. Nah, kita itu harus tetap sabar dalam menghadapi cobaan. Rasulullah SAW juga adalah contoh yang sangat dipatuhi oleh umat Islam dalam hal sabar. Beliau dulu sedang dakwah di Madinah, dimaki-maki, bahkan beliau dari batu. Namun beliau itu tetap mendoakan orang-orang yang dilempari batu, yang melempar batu, yang menghina, yang mengejek selama beliau dakwah. Nah, beliau itu patut dicontoh karena itu yang sabar yang luar biasa. Seringkali kita itu ingin cepat masalah selesai, terus padahal Allah mengajarkan di balik kesabaran selalu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan
kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, artinya setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, asal kita harus mau bersabar dan tetap berusaha. Nah, dari materi-materi yang udah aku jelasin, nah mari kita mulai melatih sabar dalam hal-hal kecil. Contoh, melatih sabar dalam kita bisa memberi pesanan, mengantri. Nah, sabar menghadapi ucapan orang lain. Terus yang ketiga ada sabar ketika rencana tidak sesuai keinginan kita. Misal plan kita tuh A gini, tapi Allah itu berkehendak lain. Nah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar, kuat dalam iman, dan selalu ridho atas ketetapannya. Mungkin itu ada yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oh iya, jangan lupa ya, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.